في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari artikel yang berjudul Teori-Teori Kebenaran yang didapat dari situs slideshare.net. Apa itu pengertian kebenaran? Banyak para filsuf memiliki perbedaan dalam mendefinisikan kebenaran, karena usaha untuk memberikan definisi kebenaran mengalami banyak kesulitan. Berikut ini merupakan pengertian kebenaran menurut para ahli. Pertama, menurut Pujawiyatna. Menurut Pujawiyatna, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Yang kedua, menurut Aristoteles, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai apa tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Yang berikut sifat-sifat kebenaran. Tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membedakan sifat kebenaran menjadi 3. Di antaranya, 1. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Dan yang terakhir, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Yang selanjutnya, jenis-jenis kebenaran. A.M.W. Pranarka membedakan kebenaran menjadi 3 jenis, yaitu pertama, kebenaran epistemologikal, yaitu kebenaran ini berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada sesuatu yang ada ataupun diadakan. Dan yang terakhir adalah kebenaran semantikal atau kebenaran moral, ialah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Adapun jenis lain dari kebenaran adalah pertama, kebenaran ilmiah. Kebenaran ini akan menjadi pokok perbincangan dalam membahas 5 teori kebenaran. Dan yang berikutnya, kebenaran non-ilmiah meliputi pengetahuan biasa, mitos, dan wahyu. Pengetahuan biasa yaitu keingintahuan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mitos substansinya tidak memuat objek yang faktual dan aktual. Dan selanjutnya ada wahyu. Wahyu dalam bahasa din al-Islam atau dalam bahasa agama Islam, Allah dan kebijakannya memasukkan hal tersebut sebagai hal yang pertama-tama yang harus diimani. Yang selanjutnya, macam-macam teori kebenaran. Teori kebenaran ada 5, di antaranya 1. Teori kebenaran saling bersesuaian atau korespondensi, theory of truth. Teori kebenaran ini merupakan teori yang paling awal dan yang paling tua. Menurut White, teori kebenaran saling bersesuaian disebut juga dengan teori tradisional. Terminologi dari teori ini menurut Katsov adalah kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Teori ini berangkat dari teori Aristoteles yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Yang berikutnya, teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai besar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. Kebenaran itu berkesesuaian dengan fakta, keselarasan dengan realitas, dan keserasian dengan situasi aktual. Yang berikutnya, teori kebenaran saling berhubungan atau coherency theory of truth. Teori ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, Bradley, Plato, dan tentunya Aristoteles. Teori ini juga disebut teori konsistensi. Menurut Katsov, teori koherensi ini atau teori konsistensi yaitu suatu proposisi
cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Proposisi tersebut benar jika mempunyai hubungan dengan proposisi yang terdahulu yang benar. Pembuktian teori ini dapat melalui fakta sejarah atau memakai logika apabila merupakan pernyataan yang bersifat logis. Selanjutnya, secara sederhana, suatu proposisi itu atau makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar bila proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang terdahulu yang bernilai benar. Yang selanjutnya, teori kebenaran proposisi yang ketiga. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Dalam logika proposisi lain, proposisi benar tidak dilihat pada benar formilnya, melainkan dilihat pada benar materialnya. Nung Muhajir membedakan benar formil dan benar material. Misalnya, logika matematika sederhana, 1/2A sama dengan 1/2B. Matematik teoritik simbolik tersebut benar, sehingga A sama dengan B. Proposisi tidak lain adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep yang kompleks. Kebenaran ini akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang melatarinya. Pengalaman, kemampuan, dan usia memengaruhi kepemilikan epistemot tentang kebenaran itu. Dan yang keempat, teori kebenaran pragmatik atau the pragmatic theory of truth. Tokoh dari teori ini adalah Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan menggunakan kriteria fungsional. Jika pernyataan tersebut fungsi atau kegunaan dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, menurut paham ini, bukan kebenaran yang dilihat dari segi etik, baik atau buruk, tetapi kebenaran yang didasarkan pada kegunaannya. Jadi kebenaran dibuktikan oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran adalah apa saja yang berlaku atau works. Dan yang terakhir, teori kebenaran struktural paradigmatik. Nung Muhajir menyatakan bahwa kebenaran struktural berkembang dari kebenaran korespondensi. Konsep paradigmatik menurutnya dikembangkan dari banyak ahli, diantaranya Thomas Kuhn. Teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Lichtenberg menemukan identitas struktural kualitatif dari berbagai domain disiplin ilmu. Misalnya, ada pembiasan sinar matahari karena gravitasi bumi. Setahun pada umumnya ada 365 hari, kecuali pada tahun kabisat. Ini bukan sekedar perhitungan hari dalam setahunnya, melainkan pada rotasi bumi dan lainnya. Dua contoh tersebut menunjukkan adanya hubungan struktural antara berbagai sesuatu yang konstan, yang berada pada domain disiplin ilmu yang mungkin beragam atau beraneka ragam. Hubungan struktural ini disebut Lichtenberg sebagai paradigmata. Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah wawasan. Saya Abdul Yaumi Lahir Akub mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.